Saudara, berjumpa kembali dengan FR Official edisi Jumat 6 Agustus 2021 ini. Kali ini tentang mutasi dan reposisi pejabat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan di Gedung Geraha Bakti Praja Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Ada sebanyak 281 pejabat di lingkup Pemprov hingga kepala sekolah SMA dan SMK di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang termasuk di dalam gerbong mutasi kali ini. Dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 1. Muslim STMD sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. HA Aziz SHMH sebagai Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat, bidang pemerintahan dan aparatur, politik, hukum dan pelayanan publik. 3. H. Wirawan SSIMT sebagai Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat, bidang ekonomi, keuangan, infrastruktur dan pembangunan. 4. Dr. Andus Hasahnan MPD sebagai Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat, bidang sosial dan kemasyarakatan. 5. Dr. Nur Salim SOSMM sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 6 dan seterusnya sampai dengan 281. Abdul Hamid SPT MPD sebagai Kepala SMK PPN Bima. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ya, saudara pemirsa semua, tadi Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat lalu Gita Aryadi sudah membacakan nama-nama pejabat eselon 2 pengucapan sumpah akan dilantik pada hari ini. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya sedang menunggu proses pengangkatan sumpah jabatan bagi pejabat-pejabat yang dilantik. Ada sebanyak 281 pejabat di lingkup Pemprov NTB yang dilantik pada hari Jumat tanggal 6 Agustus hari ini. Termasuk diantaranya adalah kepala sekolah se-Nusa Tenggara Barat. Berikut adalah pidato Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu Gita Aryadi. Singkatnya hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita dapat mengikuti rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah ini. Dan sebelum lebih lanjut, saya menyampaikan pesan dan harapan Bapak Gubernur. Mari sejenak kita heningkan cipta atas berpulangnya rahmatullah yang kita hormati Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang kelima, Bapak Haji Muhammad Amin SH MSc yang telah mendahului kita tadi malam dini hari pukul 3 dan saat ini sudah disemayamkan, sudah dikebumikan di Sumbawa Besar. Kepada 5 pejabat JPT yang telah mengikuti
proses pansel dengan sebaik-baiknya. Dari 19 peserta, Anda berlima terpilih untuk mengisi jabatan-jabatan penting sebagai staf ahli gubernur bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang sosial kemasyarakatan. Sebagai staf ahli, tentu Anda dituntut untuk menjadi pendamping, menjadi mata dan telinga Bapak Gubernur, memberikan saran masukan dalam kaitan dengan akselerasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karenanya, sebagaimana di pansel sering saya katakan, menjadi sangat penting kedekatan emosional, kesediaan Bapak-bapak sebagai staf ahli gubernur untuk bekerja 24 jam, yang sekarang agak gaptek teknologi, tolong untuk kursus singkat, karena kerja Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, dan kita semua berkoordinasi. Kantor itu ada di dalam genggaman. Tengah malam, manakala ada permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam suasana kedaruratan dan kegentingan, maka dalam posisi tengah malam pun harus memastikan bahwa alat komunikasi WA dalam kesempatan jangkauan pertama untuk dapat merespon perintah pimpinan. Ini penting saya sampaikan kepada rekan-rekan yang nampak dari calon-calon yang baru yang dikukuhkan, dilantik dan ambil sumpahnya tadi berasal dari kabupaten dan sekarang pentas di tingkat provinsi. Untuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sudah ada masa orientasi bertugas di sana dan berasal dari lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan, kiranya sudah sangat memahami apa peran tugas akselerasi yang harus dilakukan, terlebih dalam situasi sulit seperti sekarang ini, untuk tidak bekerja secara business as usual, harus berani melakukan sebuah inovasi, kolaborasi yang baik, dan tentu inovasi dan kolaborasi ini harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Masyarakat yang berada di pesisir sebagai kantong kemiskinan, sementara di satu sisi kita memiliki potensi kelautan, blue economy yang sangat luar biasa. Kita sebagai sentra lobster nasional tentu harus mampu mendapatkan keuntungan secara ekonomi, dan potensi-potensi laut dan perikanan kita yang lain hendaknya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Kepada Kepala Biro Organisasi, saya juga mengucapkan selamat, dan tidak perlu bulan madu orientasi yang terlalu lama, karena saat ini Biro Organisasi sedang berhadapan dengan tugas besar, tugas dari Kementerian PAN, Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Dalam Negeri dalam kaitan dengan penyetaraan dari jabatan struktural menuju jabatan fungsional. Kemudian terkait juga dengan indeks inovasi daerah dan kegiatan-kegiatan lain yang sedang berproses. Dalam waktu yang singkat, Kepala Biro Organisasi harus mampu melakukan orientasi tugas serta segera melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kepada teman-teman yang mengalami proses pergeseran mutasi dari satu OPD ke OPD yang lain, Anda adalah pilihan untuk menutupi celah-celah dari sebuah gerakan OPD yang diharapkan dapat melakukan akselerasi. Oleh karenanya,
kehadiran Bapak Ibu Saudara rekan-rekan di organisasi yang baru harus benar-benar mampu menjadi motor penggerak, bukan sebaliknya akan menjadi beban untuk bergerak cepatnya UPD yang ada. Sekali lagi, dengan tenaga baru, visi baru, diharapkan dapat bersinergi dengan lingkungan baru untuk percepatan pencapaian target-target yang ada dalam RPJM dan lain sebagainya. Harus disadari, situasi saat ini adalah situasi yang tidak biasa-biasa, situasinya sangat sulit karena terdampak dari pandemi COVID yang berkepanjangan. Kita tidak memprediksi bahwa COVID-19 akan melintas tahun yang membawa implikasi serius terhadap kemampuan ekonomi masyarakat yang tentunya berpengaruh terhadap kemampuan penganggaran di daerah. Sumber-sumber penerimaan asli daerah terdampak, transfer dari pemerintah pusat juga terdampak. Sementara akibat dari pandemi, kebutuhan kita bertambah menjadi lebih banyak lagi. Kita harus memikirkan vaksinasi, harus memikirkan rumah sakit darurat, harus memikirkan yang dulu tidak terpikirkan. Dalam suasana berat dan prihatin ini, kita dituntut tetap produktif dengan segala keterbatasan yang ada. Mudah-mudahan dengan kedisiplinan kita menerapkan protokol COVID, segera COVID-19 berlalu dan segera kita kembali dalam kehidupan normal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Khusus kepada Bapak, Ibu guru, kepala sekolah yang sudah dilantik dan diambil sumpahnya secara virtual tadi, tentu dalam masa pandemi COVID ini dituntut juga kinerjanya yang setinggi-tingginya serta melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan situasi kondisi kerawanan di daerah masing-masing. Mudah-mudahan meski dalam situasi COVID kita dapat melaksanakan tugas mulia, menggerakkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun yang menjadi guidance dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi kepada Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang sudah dilantik dan diambil sumpahnya, atas nama pimpinan saya ucapkan selamat bekerja, memenuhi panggilan tugas di tempat baru, tunjukkan kinerja dan produktivitas yang sebaik-baiknya. Hendaknya diwaspadai bahwa mutasi adalah proses alamiah dalam sebuah organisasi yang akan terjadi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tidak ada zona nyaman untuk tidak menghasilkan sebuah kinerja yang terbaik. Manakala Bapak dan Ibu tidak menunjukkan kinerja di tempat yang baru, pada saatnya pun akan mengalami proses reposisi. Mudah-mudahan sekali lagi kita yang dilantik dan disumpah hari ini dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kinerja-kinerja yang telah ditetapkan, sehingga pimpinan tidak mengambil keputusan yang salah, telah memilih Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua dalam jabatan yang diamanahkan sekarang ini. Selamat bekerja, mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.